Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Naufal Marmototo dengan NPM 265733355. Di sini saya akan melakukan pengklasifikasian batuan sedimen, beku, dan metamorf untuk salah satu syarat rekrutmen asistensi petrologi. Di sini pada sampel pertama kita memiliki batuan beku dengan warna seperti ini. Dia ini memiliki warna itu adalah merah bata dengan derajat kristalisasinya itu adalah holokristalin. Apa itu holokristalin? Holokristalin adalah bebatuan yang dimana dia sepenuhnya itu terdiri dari kristal. Jadi ada tiga, ada holokristalin, ada holohyalin, dan hipokristalin. Dimana holohyalin itu adalah sepenuhnya gelas seperti obsidian, dan hipohyalin yang dimana dia adalah setengah kristal dan ada setengah gelas. Terus selanjutnya ini dia memiliki bentuk ukuran kristal yang coarse karena bisa kita lihat dengan naked eye. Lalu ini dia memiliki bentuk mineral, yaitu dia adalah hipidiomorf, di mana batas-batas antar mineral ini kurang lebih tidak bisa terlihat dengan jelas, namun tidak disusupi oleh mineral lain juga. Jadi dia tidak memotong mineral si hitam ataupun merah ini tidak saling memotong. Lalu dia ini termasuk dengan warna yaitu adalah leucokratic, di mana unsur mafik dari mineral sendiri ini adalah di bawah 25%. Ada mesokratik dan melanokratik juga, yang dimana mafiknya itu adalah di atas 50%, dan terdapat melanokratik di mana dia di atas 75%. Lalu kita masuk ke klasifikasian batuan beku, di mana kita harus memasuki level 1 yang dimana adalah semua batuan dan deposit yang tidak bisa secara generalisir menjabarkan batuan ini apa. Lalu kita masuk ke level 2 di mana ada natural superficial deposit, ada batuan sedimen, ada batuan beku, dan ada batuan metamorf. Karena kita tahu ini adalah batuan beku, maka kita langsung lanjut ke level 3, di mana ada fragmental igneous rock dan crystalline igneous rock. Bedanya apa? Fragmental igneous rock adalah batuan yang si kristalnya itu tidak saling interlocking. Sementara crystalline igneous rock dia adalah batuan dengan kristal yang saling interlocking. Biasanya batuan yang mineral tidak saling interlocking dia akan mudah rapuh dan terlihat ada rekan-rekan di sekitar sini. Namun ini sama sekali tidak terlihat ada rekan, dan si mineral hitam ini dengan mineral yang merah ini bisa dibilang dia terpadatkan dengan baik sehingga tidak terlihat renggang. Maka ini adalah masuk ke salah satu jenis crystalline igneous rock. Dimana kita langsung lanjut lagi nih, dia adalah normal crystalline rock apa exotic crystalline rock. Apa sih bedanya? Kalau normal crystalline rock adalah batuan beku yang dimana kita sering menemukan mineral itu di batu-batuan lain seperti mineral kuarsa, mineral alkali feldspar, mineral mafic, pyroxene, hornblende, dan segala macamnya. Eksotik dia adalah batuan yang memiliki komposisi mineral yang cukup langka, cukup jarang. Karena ini dia memiliki komposisi yaitu dia ada alkali feldspar berwarna merah, terus dia ada kuarsa berwarna bening, dan ada mineral mafic berwarna hitam, maka dia masuk ke dalam normal crystalline rock. Di mana dia masuk lagi ke dalam level selanjutnya yaitu dia adalah coarse grain. Karena jika fine grain dia itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang untuk si mineral itu sendiri. Bedanya apa? Bagaimana cara terbentuknya? Coarse grain rock itu dia terbentuk secara intrusif atau plutonik, sementara fine grain itu dia adalah batuan vulkanik di mana dia terdinginkan di luar si pegunungan. Coarse grain itu adalah keadaan ketika di mana dia menjadi dari magma menjadi batuan itu dia memiliki waktu pendinginan yang sangat cukup untuk menghasilkan mineral-mineral dengan ukuran yang sangat besar untuk dilihat dengan mata. Itu bisa kita bilang crystal growth-nya yaitu termasuk terbilang tinggi. Berbeda dengan fine grain yang mana dia adalah batuan vulkanik, dia itu memiliki waktu pendinginan dari magma, dari si magma hingga menjadi batuan beku, itu dia hanya memiliki waktu pendinginan yang sangat cepat sehingga tidak terbentuk kristal yang sangat sempurna dan tidak memiliki ukuran yang besar namun melainkan kecil. Ini jika dari magma menjadi crystalline rock yang sempurna, dia memiliki waktu pendinginan yang cukup hingga menghasilkan mineral-mineral seperti ini. Lalu kita melakukan pengklasifikasian. Kita menggunakan diagram QRPF level 7. Mengapa level 7? Kita bisa memakai level 6, namun level 6 sendiri itu tidak terlalu menjabarkan secara spesifik. Misalnya di sini di level 6 ini hanya tertulis granit. Sementara kalau di level 7 dia bisa ada granit, ada mesogranit, cyanogranit, dan alkali feldspar granit. Sementara untuk level 8 dan 9 itu hanya untuk mineral-mineral yang mesokratik dan melanokratik. Kita bisa lihat nih bahwa di sini rata-rata dipenuhi oleh alkali feldspar. Maka bisa kita lihat, bisa kita tulis alkali feldspar itu berarti kita taruh di sekitar di atas 75%. Di atas 75%, kurang lebih seperti ini. Lalu ada mineral kuarsa. Bisa dibilang ini mineral kuarsa ini bisa dibilang tidak terlalu banyak sehingga bisa kita taruh
dia hanya di sekitar 25%. 25% di sini untuk kuarsa, dan plagioklas. Plagioklas ini kita tidak bisa menemukan karena plagioklas itu adalah berwarna putih susu sementara kuarsa itu adalah bening. Maka bisa kita bilang plagioklas sendiri adalah 0%. Maka kita dapatkan batuannya sendiri adalah alkali feldspar granit untuk nama batuan bekunya. Kurang lebih itu untuk batuan beku. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengklasifikasian batuan sedimen, di mana terdapat batuan sedimen warna putih di sini dengan batuan thin sectionnya sendiri. Batuan sedimen ini memiliki warna putih dengan grainnya ini karena dia berukuran 1 mm di thin section, maka jika kita melihat skala Wentworth, D ini ada di very coarse untuk grainnya. Dengan roundness ini bisa kita bilang ini dia angular karena dia menyudut, lalu dengan kandungan fosil yang tidak ada, lalu dengan porositas yang bisa dibilang buruk karena untuk detection sendiri porositas itu bisa kita lihat dengan kita menggunakan blue dye, dimana jika ada blue dye yang di sini maka bisa dibilang dia terdapat porositas. Lalu untuk pemilihannya sendiri karena ukurannya tidak terlalu beragam banyak, maka ini masih bisa kita bilang sebagai termasuk ke yang medium sorted. Lalu bagaimana untuk pengklasifikasian namanya sendiri? Kita menggunakan yang petijon yang sebelah sini. Mengapa bukan petijon yang ini? Karena petijon yang ini tidak dengan secara spesifik menggunakan mineral yang ada. Karena kita bisa lihat ini terdapat mineral kuarsa. Sementara ini hanya menggunakan skala ukuran Wentworth, yaitu ada gravel, ada mud, dan ada sand. Lalu mengapa bukan yang Embry dan Kovan? Embry dan Kovan ini hanya untuk batuan sedimen silisi klastik maupun non silisi klastik yang mengandung fosil, baik itu dia fosil alga atau fosil organisme cangkang. Karena ini tidak ada fosil, maka kita akan menggunakan petijon yang ini. Petijon ini kita bisa lihat matriksnya ini bisa terbilang sedikit, yaitu sekitar 5%. Apa itu matriks? Matriks itu adalah komposisi yang ada di sekitar ujung-ujung mineral yang berwarna abu-abu gelap. Dia itu bisa berbentuk seperti lumpur. Di sini nih berwarna abu-abu gelap. Karena dia dikit, dia ada di sekitar sini. Dengan kuarsanya itu terbilang banyak, kita taruh 90% di sini. Dengan feldspar yang bisa kita bilang tidak ada 0%, dengan litik fragmen 0%, kita dapatkan bahwa ada kuars arenit. Apa itu litik fragmen? Litik fragmen adalah ketika batuan itu memiliki beragam kuarsa yang bergabung. Misalnya ada kuarsa sini, ada kuarsa sini, ada kuarsa sini, dia bergabung menjadi satu kesatuan. Itu adalah litik fragmen. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bagaimana jika matriksnya di atas 15, maka kita akan menggunakan segitiga yang ini. Dan jika matriksnya di atas 75, kita akan menggunakan segitiga yang ini. Kurang lebih itu saja untuk batuan sedimen di sampel kali ini. Berikutnya ada batuan metamorf. Bisa kita lihat bagaimana cara pengklasifikasian batuan metamorf. Sebelum kita ini dulu warnanya berwarna hijau seperti ini dengan tekstur kurang lebih, karena ini tidak ada foliasi, bisa dibilang ini adalah non foliasi dengan jika kita tebak ini adalah granoblastik dengan strukturnya itu adalah masif. Terus bagaimana cara menentukan nama batuan metamorf? Kita pertama lihat dulu adalah protolit name. Protolit itu adalah suatu penamaan batuan metamorf di mana kita tahu batuan asal itu apa. Misalnya kita tahu batuan asal ini awal diorit ataupun granit, maka kita taruh ini namanya adalah metadiorit atau granit. Tapi kita tidak tahu nih ini apa nih, karena diorit bukan seperti ini, granit pun tidak ada. Begitu pula dengan riolit dan segala macamnya itu buat seperti ini bentukannya. Lalu mineral lah, apakah dia memiliki 75%? Tentunya tidak, karena ini memiliki mineral yaitu adalah warna hijau ini tidak sepenuhnya 75% karena masih ada warna merah dan warna bening yang ini. Lalu specific name, kita lihat nih specific name ini berada di sini. Jika kita lihat ini memiliki mineral garnet dan omfasit yang warna hijau, lalu ada kuarsa. Kita lihat nih ke sini, berarti dia ini kurang lebih kita lihat di sini ada garnet, ada omfasit yaitu dia berwarna hijau, lalu ada kuarsa, dan biasanya ada rutile. Rutile itu yang berwarna seperti ini, kurang lebih. Ini adalah garnet merah, omfasit hijau, dan kuarsa berwarna bening. Jika kita lihat bahkan nama batuan ini menggunakan klasifikasi yang ada dengan specific name, maka dia memiliki nama yaitu adalah eklogit dengan tekstur yaitu adalah granofelsic. Kurang lebih itu yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih.